Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Berikut ini adalah aksi nyata modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oleh saya, Siti Noviana SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 2 Birem Raya, Kabupaten Aceh Timur. Perkenalkan, Bapak fasilitator saya yaitu Bapak Irfan SPDGR dan Bapak pengajar praktik saya yaitu Bapak Rahmat Permana SPDGR dan saya sendiri Siti Noviana calon guru penggerak angkatan 11. Hanya ada satu bukti dari kemampuan tindakan. Tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, berikut ini adalah implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Adapun langkah-langkah yang saya ambil, yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan belajar murid dengan membuka atau membaca rapor murid di dalam kelas sebelumnya. Kegiatan yang kedua yaitu saya mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dengan sharing ataupun tukar pendapat pada guru di kelas sebelumnya. Yang langkah ketiga yaitu mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Saya melakukan observasi melalui instrumen yang saya bagikan kepada siswa di dalam kelas. Sesuai dengan keterangan dalam lembar ini ya. Nah, berikut ini yaitu saya membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan strategi yang pertama diferensiasi konten, kedua diferensiasi proses, dan ketiga diferensiasi produk. Nah, berikut ini saya sedang mempersiapkan media pembelajaran berupa yang pertama visual, kedua audio visual, dan ketiga kinestetik. Nah, bagaimana kira-kira kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan dalam kelas? Ayo sama-sama kita lihat berikut ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa hari ini yang mau berdoa? Oke, maju siapa?
Tidak ada kabar. Yang lain hadir? Hadir. Baik. Nah, untuk mulai belajar hari ini gimana? Semangat atau enggak? Semangat enggak? Nah, untuk mulai belajar coba semangat dulu ya. Oke? Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Nah, Ibu mau tanya ini nak, kalian ketika belajar di kelas itu nyaman atau senang tidak? Senang. Pembelajaran seperti apa yang disukai? Banyak ya, ada yang Bu, ada yang video Bu, gitu kan? Bu, kita nulis aja, ada beragam teknik, gitu kan? Namun semua itu dapat kita lakukan sama intinya kalau mau belajar itu harus semangat. Kalau ibunya menyenangkan diperhatikan sama kalian semangat, ibu juga lebih semangat. Oke, nah ibu ingin bertanya sebelumnya, kita ada mau kesepakatan kelas kak di pertemuan awal dulu? Ada nggak? Ada. Contohnya apa kesepakatan kelasnya? Coba siapa masih ingat apa kesepakatan kelasnya kemarin tuh? Kalau mau keluar kelas harus permisi. Apa lagi? Iya, tidak boleh membawa benda tajam di sekolah. Apa lagi? Tidak membawa mainan. Apa lagi? Disiplin kelas ada nggak? Ada apa itu nak? Jangan berisik ketika belajar. Kalau mau bertanya, enggak? Nah, itu dari sepakati sama-sama kan? Sudah. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran untuk hari ini ya. Tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan menyimak menghafalkan perkalian dan pembagian pecahan, peserta didik dapat menjelaskan dan melakukan perkalian dan pembagian pecahan. Kedua, melalui unjuk kerja, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan perkalian dan juga pecahan. Hari ini tujuan pembelajaran kita ini. Nah, Ibu harap setelah belajar hari ini, anak-anak Ibu semua dapat melakukan atau merealisasikan tujuan pembelajaran hari ini. Ya, sama-sama kita mulai belajar sebentar lagi ya. Oke, nah pada hari pembelajaran hari ini setelah kita mulai belajar dan melihat sama-sama video di depan, Ibu akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Nah, karena kita udah duduknya per meja ini seperti biasa, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, itu kelompok 4. Oke, di sini Ibu punya lembar LKPD ini. Nah, lembar LKPD ini Ibu bagikan. Habis itu jangan dikerjain dulu. Ya, sama-sama kita simak dulu videonya. Nanti Ibu kasih lagi tambahan penjelasan, baru sama-sama kita kerjain. Ya. Misalnya 4 orang, oke sudah. Oke, sudah ya. Ini jangan dikerjain dulu. Sama-sama kita lihat dulu video di depan ya. Dengan penuh semangat. Nah, perkalian pecahan biasa ini sangat mudah adik-adik. Kita tinggal kalikan saja pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi dalam perkalian ini, perkalian pecahan biasa, kita tidak perlu melihat penyebutnya sudah sama atau belum, seperti pengurangan dan penjumlahan. Dalam perkalian ini kita tinggal kalikan saja pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut.
Mari kita lihat contoh dari Kak Citra berikut ini. 8/10 dikali 2/3. Kita tidak perlu menyamakan penyebutnya adik-adik. Cukup kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 8 dikali 2/10 dikali 3. Nah, 8 dikali 2 itu sama dengan 16/30. Nah, adik-adik, 16/30 ini belum dalam bentuk pecahan sederhana. Kalian menjawab ini saja sudah betul, tetapi pecahan ini bisa kita sederhanakan lagi. Nah, hasilnya ini bisa dijadikan pecahan yang lebih sederhana. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita bagi dengan bilangan yang sama. Kalau misalnya atas dibagi 2, bawah juga harus bisa dibagi 2. Contohnya ini, 16 dan 30, kita sama-sama bagi 2. Ya, 16 dibagi 2 itu sama dengan 8. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Apakah ini bisa disederhanakan lagi? Misalnya dibagi 2 lagi. Kalau 8 dibagi 2 bisa. 15 dibagi 2 tidak bisa adik-adik. Berarti ini adalah bentuk yang paling sederhana. Nah, di sini kalian juga bisa menjawab 8/15. Kalian jawab 16/30 pun itu juga sudah betul. Tetapi kalau yang ditanyakan pecahan yang lebih sederhana, maka jawabannya adalah 8/15. Soal berikutnya, 2/3 dikali 3/5. Maka kita kalikan saja pembilang dengan pembilang, yaitu 2 dikali 3/3 dikali 5. 2 dikali 3 itu sama dengan 6. 3 dikali 5 sama dengan 15. Berarti jawabnya 6/15. Nah, 6/15 ini apakah bisa disederhanakan? Bisa adik-adik, kita bagi 2. 6 dibagi 2 bisa, tapi 15 bagi 2 tidak bisa. Maka kita naikkan jadi angka 3. Sama-sama kita bagi 3 adik-adik ya. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, 2/5 ini tidak bisa dibagi lagi. Maka ini adalah pecahan sederhana dari 6/15. Jadi kalian bisa jawab 6/15 atau 2/5. Nah, dari contoh di video ini, udah dikurangi udah. Ibu kasih contoh lain ya. Ini kenapa Bu bisa 2/3 dan 3/5? Berarti itu apa? Kalau di sini tandanya perkalian, tidak perlu menyamakan penyebut. Ini namanya penyebut, ini namanya pembilang. Kalau perkalian, nah, tidak perlu menyamakan penyebut. Dia misalnya kita buat 2 dikali 3. Ya, 3 dikali 2 dikali 3 berapa? 6. Ini dia kan. 3 dikali 5 berapa? 15. Nah, ini saja jawabannya sudah benar. Tapi di sini sama-sama masih besar kan ya kan? Penyebutnya besar, bilangnya besar. Cara mencari paling kecil itulah perkalian. Ibu sudah pernah bilang belum di pelajaran sebelumnya? Perkalian. Tinggal lihat aja, misalnya nih kalau mau disederhanakan dari perkalian 2, ada nggak yang hasilnya 6? Ada. Di perkalian 2 ada nggak yang hasilnya 5? 15? Perkalian 2 ada yang hasilnya 15? Tidak, berarti tidak bisa dibagi 2. Di perkalian 3 ada nggak yang hasilnya 6? Ada, dikali berapa? 2. Dikali 2. Berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Berarti hasilnya 2. Di perkalian 3 ada nggak yang hasilnya 15? Ada. 3 kali berapa hasilnya 15? 3 kali 5. Iya kan? Nah, berarti penyederhanaan dari hasil 6/15 adalah 2/5. Satu lagi ya. 2/3 dikali 1/2. Ada yang bisa tahu apa kita buat? Oke, nah gimana ini kelompok
kerjainnya? Bisa. Ini tadi sudah dicoba lagi kan? 1/4 dikali 1/3, ya kan? Tidak sih disamakan apa? Nyebutnya, ya. Ini gimana? Paham kan? Oke. Kelompok ujung kelompok berapa ini? 4. Kelompok 4. Gimana kira-kira? Bisa? Kok ketawa? Bisa, Bil? Bisa. Sudah mulai paham kan? Iya, itu ya Bil udah benar. Lanjutin aja, ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kira-kira nih, ada nggak yang mau merefleksikan hasil pembelajaran kita hari ini? Siapa? Anak-anak? Oke, Saida, gimana? Iya, sini Mbak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu, Saida. Saida, tangan dulu. Berarti dengan pembelajaran hari ini, menurut Saida karena ada tampilan video jadi lebih mudah ya. Nah, jadi lebih asik dan menyenangkan. Ada lagi yang mau bilang? Siapa mau merefleksikan? Oke, baik. Gimana? Gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Ada yang setuju sama Pati? Setuju. Menyenangkan nggak hari ini? Yakin? Yakin? Beneran menyenangkan? Menyenangkan dan mudah dipahami nggak kira-kira? Mudahnya kenapa? Coba mengerti. Oke, terima kasih untuk teman-teman untuk Pati. Menurut teman-temannya belajarnya Bu, jadi yang mudah Bu, karena Ibu ada tayangan video dan kasih penjelasan. Kalau yang lain gimana, sama nggak kira-kira pembelajaran hari ini? Sama, sulit nggak? Enggak, Udah paham? udah. Udah. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, hari ini kita sudah belajar mengenai perkalian dan juga pembagian. Pembelajaran yang akan datang di minggu depan masih seputar perkalian dan pembagian, tapi pecahannya menjadi pecahan campuran ya. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai hal itu ya. Nah, sebelum Ibu akhiri Ibu mengucapkan terima kasih. Sama-sama kita sebentar lagi baca salawat ya. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama baca salawat dulu ya. Oke? Ayo sama-sama. Berikut ini adalah testimoni dari murid. Sama-sama. Nah, berikut ini testimoni dari guru atau rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina, teman sejawat dari Ibu Nurti, ingin menyampaikan bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi yang telah diterapkan oleh Ibu Nurti sangat sesuai dengan minat, bakat, dan juga profil siswa. Saya sangat mendukung kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan Bu Nurti. Semoga membawa dampak baik bagi sekolah, dan semoga Bu Nurti sukses dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Terima kasih. Baiklah, demikian hasil dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan di dalam kelas. Terima kasih, semoga bermanfaat.